Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang berjudul Hidup dalam Kesetiaan. Saya ulangi, hidup dalam kesetiaan, dan bahan Alkitabnya bisa dibaca di dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai 28, Mazmur 85 8 sampai 14, dan Matius 28 18 sampai 20, dan Yohanes 3 ayat 16. Pada bab ini menjelaskan kepada peserta didik bahwa kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Kita sudah membahas sekilas tentang arti kata keset dalam bahasa Ibrani dalam pelajaran sebelumnya. Pemahaman teologis utama yang mendasari bagian ini adalah pengertian tentang kasih dalam bahasa Ibrani, yaitu keset. Kata keset tidak hanya mengandung arti cinta atau kasih, melainkan lebih dalam lagi, yaitu kesetiaan. Kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Contoh-contoh kesetiaan yang kita bisa ambil dan kita teladani. Yang pertama kita melihat dari kesetiaan yang terjadi dalam dunia modern, mungkin yang terjadi belum lama. Hachiko adalah seorang anjing kepunyaan Profesor Ueno. Setiap pagi Hachiko mengantarkan Profesor Ueno pergi ke perguruan atau universitas di mana dia mengajar. Hachiko pergi hingga ke stasiun kereta api. Pada sore hari, Hachiko akan menantikan Profesor Ueno di tempat ia mengantarkannya. Pada suatu hari, Prof. Ueno ini mendapat serangan jantung dan meninggal dunia. Ia langsung dibawa ke rumah sakit dan dari sana tidak pernah kembali lagi. Hachiko tidak mengetahuinya sehingga ia tetap menunggu kepulangan majikannya. Kisah Hachiko ini menarik perhatian banyak orang sehingga kemudian dibangun sebuah patung penunggu untuk menghormati kesetiaannya. Mungkin guru atau peserta didik ada yang sempat menonton filmnya. Mungkin saya, bahkan kalian mungkin pernah menontonnya, tapi saya belum pernah menonton film ini yang berjudul Hachi A Dog's Tale. Perlu dicatat bahwa film itu tidak menampilkan cerita yang persis sama dengan riwayat Hachiko yang sebenarnya, tapi kita bisa melihat bagaimana kita melihat seorang anjing yang setia kepada majikannya, yang menunggu setiap hari pulangan majikannya, walaupun dia tidak tahu ternyata majikannya sudah meninggal. Dan itu kita bisa melihat bahwa seekor hewan saja bisa memiliki kesetiaan yang seperti itu. Seharusnya kita manusia juga memiliki kesetiaan. Kasih bisa dibuktikan bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui tindakan, yaitu kesetiaan kita. Contoh kedua diambil dari Alkitab, yaitu kisah Yakub dan Rahel. Yakub melarikan diri karena ancaman Esau. Berjumpa dengan Laban, pamannya di Haran. Di sana Yakub tinggal dan bekerja. Sebagai upahnya, ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengannya. Laban setuju dan Yakub pun bekerja selama 7 tahun lamanya untuk Laban, dan terjadi akhirnya Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun. 7 tahun yang pertama, apa yang terjadi? Setelah itu Laban memberikan anaknya untuk menikahi. Namun pada malam Yakub menemukan bahwa perempuan yang diperistrinya ternyata adalah Lea, kakak dari Rahel, bukan Rahel. Begitu sangat marah dan kecewanya Yakub pada waktu itu, karena dia sudah melakukan seperti apa kata Laban. Dia bekerja selama 7 tahun lamanya, tapi dia tidak memperoleh atau mendapatkan wanita yang dia kasihi, sayangi, tapi justru mendapat orang lain, yaitu kakaknya Rahel yang bernama Lea. Namun Laban berjanji bahwa ia boleh menikah dengan Rahel asal ia mau bekerja untuk Laban 7 tahun lagi lamanya.
Wow, Yakub akhirnya memenuhi persyaratan itu karena dia menunjukkan bahwa dia sangat-sangat mengasihi Rahel, sehingga akhirnya ia berhasil menikah dengan Rahel. Dan kita bisa lihat bahwa Yakub menikahi Rahel selamanya, walaupun dia harus berjuang selama 14 tahun lamanya, 7 tahun selama 2 periode. Tuhan Allah itu setia dan kasih-Nya sempurna bagi kita. Hal itu dinyatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kasih Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Bagaimana kita harus sangat-sangat bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa kita. Karena kita setiap manusia tidak bisa menebus atau membayar dosa kita secara pribadi. Dengan apa kita harus menebus dosa kita? Tidak ada yang bisa menebus dosa kita. Menurut ajaran yang kita pelajari, kita percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kesetiaan menurut Alkitab, kesetiaan adalah kata yang sangat penting dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali dalam seluruh Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia muncul sebanyak 167 kali. Kesetiaan 52 kali. Di dalam kitab Mazmur sendiri kata kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Dari sini saja kita sudah bisa melihat betapa pentingnya kesetiaan itu dalam pemahaman Alkitab. Kasih adalah hukum terutama. Dibuktikan dengan apa? Kesetiaan. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dengan bahasa Ibrani kata kasih diterjemahkan menjadi kesed. Ya, ini bahasa Ibraninya bisa dilihat di sini ya. Yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi kasih setia. Mengapa demikian? Alasannya kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya tidak cukup kalau orang mengatakan aku sayang kamu, aku mengasihi kamu tanpa menunjukkan kesetiaan. Oleh karena itu diterjemahkan menjadi kasih setia. Kasih dengan kesetiaan. Tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayangi. Dalam Alkitab kasih digambarkan sebagai kasih yang setia. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif karena kita bersama kesetiaan yang keliru. Karena bisa dengan keliru. Khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman, meskipun kita tahu bahwa teman itu salah. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Ayo kamu setia nggak? Ayo kamu mau berteman dengan aku nggak? Gimana persahabatanmu seperti apa? Ayo ikutin aku, padahal temannya salah. Tapi kita ikut-ikutan pergaulannya salah karena kita takut tentang solidaritas. Kita harus peka mana yang baik dan yang buruk. Tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan. Kelahiran pengeroyokan dianggap sebagai bukti kesetiaan. Kemauan untuk mengikuti ajaran teman untuk melakukan perbuatan yang negatif, minum, mabuk, mabukan, melakukan hubungan seks bebas, tempat pelacur dan lain-lainnya, mencontek dan lain-lainnya, berkata bohong, mengatakan perkataan yang tidak baik. Sudah tentu bukanlah bentuk kesetiaan yang dituntut Allah dari kita. Dengan kata lain, Pastor D harus belajar mengamati dengan cermat apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Setia itu bukan berarti kita mau melakukan sesuatunya tanpa memandang baik dan benar, baik atau buruknya. Semua harus dicek mana yang baik dan mana yang buruk.
rangkuman dari materi ini, kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok lain, dengan negara, dan dengan Tuhan yang kita sembah. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaan untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kiranya memberkati kita semuanya, kita belajar kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan, kasih itu bisa dibuktikan dengan kesetiaan. Selamat belajar, dan bisa belajar melalui buku paket yang tersedia dan bisa bertanya langsung kepada Tuhan. Dan demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.